into. Pertanyaannya, ketika kita melihat sesuatu yang bagus dan indah, seperti misalnya langit yang cerah, kalimah thayyibah subhanallah ataukah masya Allah yang selayaknya atau sebaiknya kita ucapkan? Ya. Itu pertanyaan dari Mbak Safitri. Ya lumayan Anda bertanya itu berarti Anda betul-betul makhluk Allah yang ahsani takwim dan benar-benar manusia yang sebagaimana Allah maksudkan. Jadi kan ceritanya kan kata-kata kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ada astagfirullah, ada auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan dari Allah, itu idenya Tuhan untuk kita ucapkan. Kan Tuhan tidak mungkin mengucapkan alhamdulillah, yang mengucapkan alhamdulillah astagfirullah kan manusia. Nah, tapi yang kasih ide Tuhan. Nah, Tuhan tidak hanya kasih ide kalimat-kalimat atau kosakata dan idiom-idiom, tapi juga membekali manusia dengan alat untuk supaya kalimah itu menjadi kalam, menjadi ucapan, menjadi ungkapan ekspresi. Nah, alat dari Allah yang disertakan, jadi Allah kasih Al-Quran, kasih kalimat thayyibah, terus kasih hati untuk beriman, kasih akal untuk berpikir dan mempertimbangkan. Nah, asal usulnya dari Allah, terus kita yang mengucapkan itu sama dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila, atau termasuk Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan tidak tiba-tiba kita mengucapkan, kan hatinya berproses dulu, pikirannya berproses dulu, baru ada kesimpulan ya Allah, Allahu Akbar yang itu. Nah, jadi hati kita dan pikiran kita berproses terhadap kehidupan ini, merasakan, memikirkan, merenungi dan mempertimbangkan, terus kita dapat kesimpulan alhamdulillah, astagfirullah. Itu kan sebenarnya itu urusan intelektual sebenarnya, urusan kesimpulan akademis ilmiah terhadap sesuatu hal yang dirasakan, sehingga reaksinya atau responnya adalah alhamdulillah atau astagfirullah atau subhanallah dan seterusnya. Jadi itu tergantung konteksmu, bagaimana yang kamu rasakan di dalam dirimu itu. Sehingga misalnya kalau ngelihat kalau kuah idiom atau kosakata atau prinsip dari sebuah makna dari kalimat itu bisa saja semuanya. Anda bisa melihat langit yang cerah, matahari terbit dengan alhamdulillah, ya bisa, karena urusan Anda adalah bersyukur. Terus bisa juga astagfirullah karena urusan Anda adalah betapa pemurahnya Allah, sementara saya kok belum maksimal, terus saya bilang astagfirullah. Terus mau subhanallah ya bisa, gitu, karena hanya Allah yang maha suci yang bisa menciptakan peristiwa pertemuan antara saya dengan perasaan saya dengan matahari yang terbit dan cerah dan seterusnya. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar juga bisa juga. Jadi itu tergantung situasi Anda sehari-hari. Anda mau ambil keputusan Allahu Akbar, apa subhanallah, apa alhamdulillah, apa astagfirullah, atau apapun yang lain, termasuk Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kalau kita lihat wacana-wacana dari tokoh-tokoh Islam, kalau Sayyidina Ali itu langsung ngelihat alam, ngelihat peristiwa, ngelihat benda, merasakan kehidupan itu langsung berjumpa dengan ya kebesaran Allah, kesucian Allah dan seterusnya, maka nggak perlu mikir. Ya lihat matahari terbit, ya sudah, yang keluar apa monggo, kan gitu. Ngelihat orang ganteng, ngelihat orang cantik segala macam, ya Allahu Akbar ya bisa, astagfirullah ya bisa. Jadi pokoknya itu setiap orang saya kira punya kemerdekaan dan punya ruangan yang luas untuk mengakurasi pola berpikir yang mana yang dia pakai dari temanya itu tema apa. Kalau Anda temanya bersyukur, alhamdulillah. Kalau temanya melihat kekotoran diri, ya astagfirullah. Kalau melihat keagungan, kebesaran Allah, kuasaan Allah, ya Allahu Akbar, kan gitu. Tapi kalau melihat manfaat, ini semua bermanfaat. Kalau nggak ada ini semua, saya akan mati, kan gitu. Saya akan menjadi, hidup saya menjadi tidak karu-karuan. Maka kita bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu. Atau keindahan dunia membuat kita teringat pada kotornya kita. Terus kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim, ya boleh juga. Sama aja.
Jadi pilihannya bukan hanya subhanallah dan masya Allah saja. Dan itu tidak usah diatur. Itu biarkan menjadi keindahan pengalaman setiap muslim, setiap individu. Setiap orang memutuskan yang paling akurat untuk jiwanya itu apa. Gitu. Jadi pengucapan kalam atau kalimat thayyibah ini tidak serta-merta tidak perlu disyariatkan karena itu pengalaman pribadi dan percintaan. Dialektika hati dan pikiran dan perasaan dan akalmu dengan Allah, dan itu tidak bisa disyariatkan. Yang disyariatkan adalah atau yang difikihkan adalah yang Allah minta atau yang Allah tuntun kepada manusia, sebaiknya sholat kalau subuh dan seterusnya itu. Ya. Oke, saya kira cukup jelas ya Mbak Safitri, jawaban atau respon dari Mbah Nun yang menurut saya sangat meluaskan dan mengingatkan kepada kita satu hal, bahwa di dalam kita beragama atau di dalam mengekspresikan keagamaan bahkan Mas Helmi itu ada multi dialektika. Jadi seorang laki-laki sedang cari istri, terus ketemu perempuan sangat cantik. Dia boleh bilang alhamdulillah karena saya bertemu dengan wanita itu. Dia juga bisa bilang astagfirullah, apa saya siap. Atau dia bilang apa subhanallah, ini semua soal kesucian, jadi saya takut kalau tidak suci kalau saya memproses. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa juga saya berlindung kepada Allah dari kecantikan dia, sebab kecantikan dia itu bisa membuat saya takjub, terpesona, dan itu bisa menggoyahkan keseimbangan berpikir saya. Dan jadi apa saja enggak apa-apa menurut saya. Yang penting Anda jujur kepada proses di dalam dirimu kan gitu. Ya, siap, oke, cukup jelas ya.